Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan saya, kegiatan KKN saya dengan tema penggunaan bambu sebagai pengganti tulangan beton. Sebelum masuk ke materi yang awal, bambu sebagai tulangan beton, perlu kita ketahui bambu merupakan salah satu bahan material yang bersifat natural serta dapat didaur ulang sebagai salah satu bahan-bahan dalam membangun rumah. Kalau untuk daerah di Kupang sini saya jarang lihat rumah atau konstruksi dengan bambu, tapi kalau untuk di daerah Flores sering saya temui konstruksi menggunakan bahan material bambu. Bambu sudah sejak lama digunakan. Bahkan sekarang, bambu sudah banyak dieksploitasi untuk kembali diperdalam seberapa kuat material tersebut. Jika dibandingkan dengan kayu yang membutuhkan waktu 10 tahun lebih lama penanaman, masa panen bambu jauh lebih cepat, yakni sekitar 3 tahun. Sebagai material bangunan, bambu memiliki kekuatan serta kelenturan yang membuatnya kokoh dan tahan terhadap gempa. Bambu adalah material yang ringan berongga. Banyak orang mengira bahwa rongga tengah bambu merupakan kelemahan bagi bambu, padahal hal itu tidak benar. Bambu itu memang berongga, dan rongga di tengah-tengah bambu tersebut sebenarnya merupakan ciri khas kekuatan bambu dan berfungsi sebagai bracer. Bracer itu dalam bahasa Inggris yang artinya pengikat. Bracer dapat memperkuat bambu dan membuat elemen yang biasa digunakan sebagai struktur menjadi lebih ringan dan tidak kaku. Bambu juga memiliki karakter elastis dan tidak mudah pecah, sehingga struktur bambu menjadi lebih dapat diandalkan. Jenis-jenis bambu yang sering digunakan, yang pertama itu bambu batu atau petung. Pertumbuhan dari bambu ini dapat mencapai diameter 20 cm dan panjang 25 meter. Biasanya digunakan untuk tiang atau penyangga bangunan, bahan industri pulp dan kertas, kayu lapis, bangunan mebel, anyaman, peralatan pertanian, dan peternakan. Ini gambar yang di samping ini contoh dari gambar bambu batu atau petung. Selanjutnya bambu hitam, primulu atau perilaka. Pertumbuhan dari bambu ini dapat mencapai diameter 14 cm dan panjangnya itu dapat mencapai 20 meter. Biasanya digunakan untuk bahan pembuatan instrumen musik seperti angklung, calung, gambang, dan celempung. Jenis ini juga berfungsi untuk bahan industri kerajinan tangan dan pembuatan mebel karena tahan terhadap hama. Bambu apus, pring apus atau peri. Bambu ini diameter dari bambu jenis ini adalah 4-10 cm. Biasanya bambu ini digunakan sebagai tanaman pagar penghias untuk desain interior rumah. Batangnya juga dapat digunakan sebagai alat pembuat pegangan payung, peralatan memancing, kerajinan tangan seperti rak buku, industri pulp, kertas, dan penghalau angin atau windbreak. Ini di samping gambar jenis-jenis bambu yang saya jelaskan. Bisa dilihat. Selanjutnya, ini masih bisa lihat kok dia punya ini apa. Masih bisa lihat dia punya ini layar. Masih. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini, apakah bambu bisa digunakan sebagai pengganti besi pada tulangan beton? Yang menjadi pertanyaan itu apakah bisa digunakan dan apakah kuat? Kalau seandainya teman-teman saya yang dari teknik sipil pasti akan langsung berpikir itu bisa digunakan. Tetapi kan kebanyakan ini kan orang-orang awam pasti masih bertanya-tanya bisa atau tidak. Jadi jawaban itu bisa dan kuat. Seperti yang perlu kita ketahui, beton itu berfungsi untuk menahan gaya tekan.
Sedangkan besi yang digunakan sebagai tulangan itu untuk menahan gaya tarik. Seperti pada gambar yang di sini, ini untuk gaya tekan, ini tulangan besi yang digunakan untuk gaya tarik. Saat ada beban, bagian bawah balok ini akan melengkung dan dia akan mendapat gaya tarikan, sehingga diperlukan tulangan supaya balok ini tidak roboh atau tidak rusak. Tulangan yang digunakan ini adalah tulangan besi. Tulangan besi bisa diganti dengan tulangan bambu apabila beban tarik yang membebani struktur lebih kecil dari kuat tarik bambu. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur kuat tarik bambu? Alat untuk menguji kuat tarik bambu ini. Biasanya kalau untuk orang yang mau ukur ini berarti orang yang mau melakukan penelitian atau mau melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bambu sebagai pengganti tulangan besi. Kalau seandainya kita orang awam yang mau pakai bambu, mau tahu itu bambu bisa digunakan atau tidak, ini bisa dilihat dari bebannya, karena bambu ini bisa digunakan kalau seandainya bebannya itu tidak terlalu besar. Jadi kalau seandainya orang yang mau melakukan penelitian lebih lanjut, mereka bisa menggunakan alat ini untuk menguji kuat tarik bahan. Alat ini biasa disebut juga dengan pencil test atau alat uji kuat tarik. Biasanya digunakan pada besi, tapi bisa juga digunakan untuk menguji kuat tarik bahan. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan tes tarik seperti pengetesan pada besi dengan menggunakan alat di samping. Akan keluar data seberapa besar bambu dapat menahan gaya tarik. Jadi di sini akan ditaruh bambu, terus ditarik, dan di sini akan muncul berapa MPa kuat tarik bambu tersebut. Selanjutnya, konstruksi-konstruksi apa yang bisa digunakan dengan tulangan bambu. Pertama itu jalan desa. Ini kan jalan desa ini kan dia punya LHR kecil, dan juga yang sering lewat itu kan palingan cuma mobil, motor, itu kan bebannya tidak terlalu kuat, jadi bisa digunakan dengan tulangan bambu. Yang kedua, lantai halaman rumah. Sama seperti jalan desa, lantai halaman rumah itu palingan kita sendiri sebagai bebannya, maksud kita sering lewat-lewat, itu tidak terlalu berat. Selanjutnya rumah 2 lantai, tetapi dengan catatan khusus, yaitu perlu memperhatikan bambu tersebut sudah melewati treatment khusus, yang saya maksud kayak sudah ada pengujian seperti dengan alat yang di atas tuh, dengan alat yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Sudah dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggunakan tulangan bambu ini untuk rumah 2 lantai. Terus jalan sementara selanjutnya itu bisa digunakan untuk jalan sementara pada proyek. Kalau biasanya orang kalau mau dananya tidak terlalu besar atau tidak keluar banyak, itu mereka pakai tulangan bambu untuk membuat jalan sementara untuk menghemat biaya. Dan tulangan bambu ini juga bisa untuk macam-macam konstruksi lainnya yang tidak memerlukan penahan gaya tarik yang cukup besar. Penelitian yang sudah dilakukan, selanjutnya itu penelitian yang sudah dilakukan untuk penggunaan tulangan bambu. Pasti kita juga tanya-tanya, maksudnya untuk membuktikan maksudnya kuat atau tidaknya bambu itu digunakan, pasti ada penelitian sebelumnya. Selanjutnya, penelitian yang sudah dilakukan untuk penggunaan tulangan bambu, contohnya satu, itu dalam skripsi tesis Nugroho dan David Nur pada tahun 2012, yaitu pemanfaatan bambu sebagai alternatif pengganti tulangan baja dan plat beton pracetak dengan perkuatan tali timba. Bambu yang digunakan adalah bambu petung
ori dan wulu dengan usia minimal 2,5 tahun dengan asumsi usia kadar air sedikit. Selanjutnya itu dalam jurnal Ria Farina dan Indra Gunawan pada tahun 2014 tentang pemanfaatan bambu betung sebagai pengganti tulangan balok beton bertulang bambu. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa balok bertulang bambu betung Bangka dengan model pilihan kurang baik digunakan, akan tetapi dapat digunakan pada struktur bangunan yang lebih sederhana untuk tempat tinggal seperti ring balok. Selanjutnya, keunggulan bambu sebagai pengganti tulangan besi. Bambu mudah didapatkan dan murah. Kalau seandainya, maksudnya seperti yang saya katakan di awal, kalau seandainya di Kupang ini saya memang jarang lihat bambu atau tanaman bambu atau konstruksi yang dibuat pakai bambu, tapi kalau seandainya di Flores itu bambu, saya sering lihat konstruksi dari bambu dan memang cukup banyak tanaman bambu di daratan Flores. Bambu mudah didapatkan dan murah. Bambu bisa ditanam dan pertumbuhannya cepat, sehingga dalam waktu 5 tahun bambu sudah bisa dipanen. Sementara baja harus dibuat di pabrik dan membutuhkan energi dalam jumlah besar. Dan dalam satu kali produksi hanya sedikit besi yang dapat dihasilkan. Penggunaan bambu ini juga seharusnya melihat dengan ekosistem bambunya sendiri. Jadi tidak hanya untuk dieksploitasi, jadi juga harus diimbangi dengan ditanamnya bambu maksudnya melakukan penanaman bambu secara sering atau lebih banyak dari sebelumnya untuk menciptakan keseimbangan, yaitu kita bisa pakai terus masih tetap ada bambunya, tidak hanya dipakai untuk eksploitasi untuk digunakan sebagai konstruksi dan sebagainya, tetapi kita juga tanam dan agar bambu ini suatu saat tidak punah. Terus bambu itu lebih tahan gempa. Jadi pasti maksudnya di pikiran kita tuh pasti karena bambu itu kan bentuknya bambu itu kan kelihatannya reot dan maksudnya kayak kita lihat karena dia seperti tidak kuat, pasti dalam pikiran kita pasti bambu itu tidak tahan gempa. Tetapi pemikiran tersebut tuh salah karena bambu itu kan dia konstruksi yang lebih detail dan dapat berdeformasi. Deformasi artinya dia tuh dapat kayak mengikuti gerakan kayak apa? Kalau seandainya gempa kan dia kan tidak hanya diam di satu tempat. Dia berarti mengikuti arah gempa tersebut. Dia tuh berdeformasi dengan baik karena dia mengikuti arah, karena dia ini tidak, kalau seandainya ada gerakan, ada goncangan, pasti dia ikut arah goncangan tersebut. Tidak sama kayak besi atau tidak sama kayak besi atau apa balok yang kaku atau getas. Jadi kalau kaku kan kalau seandainya ada gerakan dia pasti akan retak. Tapi kalau seandainya dia bisa mengikuti gerakan gempa tersebut, pasti dia untuk menimbulkan retaknya itu tuh sangat kemungkinan untuk retak tuh sedikit. Kalau seandainya bangunannya kaku, kalau seandainya ada gempa, berarti dia sangat besar kemungkinan untuk retak. Kelemahan bambu sebagai pengganti tulangan besi. Selain ada kelebihannya, bambu juga memiliki kelemahan. Satu, bambu itu menyerap air. Bambu bahan yang mudah menyerap air. Maka dalam penggunaannya sebagai pengganti tulangan besi dalam pembuatan beton, tentu air yang digunakan dalam campuran beton akan diserap oleh bambu yang kemudian membuat bambu menjadi gemuk dan bisa menyebabkan cracking nantinya pada beton. Yang kedua, bambu mudah rusak dan tidak awet. Bambu juga adalah bahan yang mudah mengalami kerusakan sama seperti kayu. Maka perlu dilakukan perawatan dan pengawetan terlebih dahulu sebelum bambu digunakan. Hal ini digunakan untuk menghindari perusakan bambu oleh rayap dan rusaknya bambu akibat kadar air berlebih di dalam bambu. Berikutnya, permukaan bambu itu licin. Permukaan bambu yang licin membuat bambu sulit untuk berikatan dengan campuran beton. Maka dalam penggunaan bambu sebagai tulangan, perlu dilapisi dengan cat dan diberikan taburan pasir pada permukaannya sehingga permukaan bambu menjadi lebih kasar dan lengket.
sehingga dapat saling mengikat dengan campuran beton. Kesimpulan dari pembahasan di atas, bambu dapat digunakan dan kuat digunakan sebagai pengganti tulangan beton, dan bambu digunakan pada bangunan yang tidak memerlukan penahan gaya tarik yang terlalu besar. Yang kedua, bambu yang akan dipakai sebaiknya melewati proses pengawetan dengan cara direndam dan posisi pemasangannya tidak berhubungan langsung dengan udara luar atau tanah agar tidak mengalami kerusakan. Sekian dan terima kasih.